Dari transaksi. Nah, ya. Jadi kita akan belajar tentang transaksi. Nggak banyak, baru transaksi, tentang transaksinya sendiri, belum sampai macam-macamnya, mungkin di pertemuan yang lain. Transaksi. Namanya juga transaksi, ya mungkin teman-teman udah paham lah yang namanya transaksi. Kalau transaksi itu seperti apa, misalnya contohnya jual beli dan sebagainya. Ada proses seperti itu. Nah, transaksi. Transaksi adalah sebuah unit eksekusi dari program yang mengakses dan memungkinkan update berbagai macam tipe data. Nah, sebuah transaksi akan berhadapan dengan konsistensi database. Nah, karena apa? Selama eksekusi transaksi, database mungkin dalam kondisi inkonsisten. Nah, kemudian setelah transaksi selesai, database harus kembali konsisten. Misalnya ada perintah mengupdate sesuatu. Misalnya kemarin mungkin teman-teman masih ingat ketika kita membahas database perpustakaan seperti itu, kemudian ada database buku nih misalnya, ada buku yang dipinjam, kemudian ada buku yang available seperti itu. Nah, ketika buku itu sedang dipinjam, kan ada proses ini ya, pindah istilahnya, ada sekian buku yang dipinjam, saya ada pergeseran. Ini ada satu nih yang dipinjam sama si A. Nah, ini kan pas proses memindahkan jumlah ya, istilahnya jumlah yang available-nya akan berkurang, kemudian jumlah tanggungan si peminjam akan bertambah. Itu adalah transaksi. Nah, pas pindah ini adalah masa yang inkonsisten. Seperti itu. Nah, ketika sudah selesai berpindah, kalau sudah sukses dipinjam sama si misalnya ada peminjam nih si A, minjem, udah selesai nih, oke, dipinjam satu, kemudian di database buku yang available berkurang satu, udah selesai. Nah, itu akan kembali konsisten. Nah, meskipun itu adalah 0, sekian detik, segala hal bisa terjadi. Seperti itu. Nah, dua hal utama yang mungkin akan dihadapi pada saat melakukan transaksi adalah terjadinya berbagai macam kegagalan yang bisa disebabkan karena apa? Kegagalan hardware, sistem crash, dan lain-lain. Kemudian ada eksekusi konkuren atau secara bersamaan yang melibatkan banyak transaksi. Misalnya, operator bukunya udah banyak banget. Misalnya di perpustakaan besar. Nah, kemudian mungkin si A sama si B itu pinjam buku yang sama dalam waktu yang sama, seperti itu. Nah, ini konkuren. Nah, dia padahal yang diakses tabelnya adalah tabel yang sama, tabel buku. Nah, apakah ini nanti tidak akan bermasalah seperti itu? Ya kalau cuma 2, kalau 3, kalau 5 dan sebagainya. Nah, belum ketika teman-teman misalnya pas ngambil KRS, ya kan, ada kuota kelas, kemudian yang ngambil bareng-bareng jam 12 malam tes, teman-teman rebutan semua, klik. Jangan sampai gini, misalnya ada 2 orang yang bersamaan misalnya. Kalau secara ini kan kayaknya kelihatannya bareng ya. Nah, klik semuanya ngeklik mata kuliah yang sama, kapasitasnya misalnya cuma 40. Yang ngeklik rame, ada ratusan orang. Klik semuanya. Nah, kemudian siapa yang dapat seperti itu? Jangan sampai semuanya dapat, tapi kelasnya akhirnya minus gitu kan, nggak mungkin terjadi kayak gitu kan. Ini adalah eksekusi konkuren. Bagaimana mengatasi hal-hal seperti itu? Nah, misalnya contoh ada toko punya barang 10. Nah, toko punya barang jumlahnya 10, kemudian dia pengen mengirim barang ke cabang 5 biji. Nah, di cabang tuh kosong, nggak ada barang ini. Nah, normalnya dari sumber ke ke tujuan, dari toko ke cabangnya, kemudian akan diupdate dari tokonya akan diupdate, jumlahnya 10 dikurangi 5 tinggal 5 dong,
kayak gitu. Kemudian setelah itu apa? Di tujuan, di cabangnya itu akan bertambah dong, seperti itu. Dari 10 atau sekarang di sumbernya tinggal 5, di tokonya tinggal 5, di cabangnya sekarang punya 5. Nah, bagaimana kalau tahu-tahu des mati lampu atau apa gitu. Nah, sebentar. Nah, normalnya si toko akan mengirim barang ke cabang. Kemudian data barangnya akan diterima di cabang. Kemudian jumlah yang di toko berkurang, awalnya 10 menjadi 5. Sedangkan jumlah barang yang di cabang dari 0 menjadi 5. Itu kalau sukses, itu kalau normal. Nah, bagaimana kalau tengah-tengah proses ada kegagalan? Bisa internetnya mati lampu dan sebagainya, macam-macam lah istilahnya. Nah, jangan sampai kayak gini, Apa namanya? Diupdate. Bukan diupdate, misalnya 10 dikasih ke cabang 5. Oke, yang 5 udah ditulis di tujuan, di cabang udah ketulis ada 5, tapi belum sempat mengupdate yang di toko, yang di sumbernya belum sempat terupdate, udah putus, seperti itu. Nanti ketika dinyalakan lagi, jangan sampai nih yang di toko masih ada 10, tapi yang di tujuan sudah ada 5. Nah, padahal fisiknya misalnya udah dikirim ya gitu. Nanti akan terjadi inkonsisten. Loh, nyatanya tinggal 5 kok di sini masih 10 di database-nya, seperti itu. Nah, itu adalah masalah. Nah, nih, kalau di atas ini adalah update stock source, nih terdapat kegagalan, sedangkan update stock destination-nya berhasil. Padahal seharusnya ini kan satu paket, seperti itu. Nah, ini akan berakibat fatal sebab stok dari tokonya tidak berkurang, sedangkan stok di cabangnya bertambah dengan sendirinya. Kemudian di konsep transaksi ini sebenarnya ada, kalau secara code-nya ada begin, commit, sama rollback. Nah, begin adalah saat data akan diproses, begin N ya, gampangnya. Begin itu mau dimulai, Commit, kapan di commit? Commit jika semua kasus pada alur, dari proses tadi sudah berhasil semua, baru di commit. Nah, kalau sudah di commit, semuanya akan tersimpan ke database. Nah, kalau kita sudah punya statement commit di SQL, semua transaksi selesai dengan sempurna. Nah, kemudian setiap perubahan akan disimpan secara permanen. Kemudian ada rollback. Apa itu rollback? Rollback itu akan dipakai atau digunakan jika ada kasus. Kasusnya apa? Ada gagal atau kesalahan atau error di salah satu prosesnya. Kalau ada error salah satu, mending balikin aja semuanya, nggak jadi kayak gitu. Itu akan lebih aman atau lebih konsisten. Maka semua proses input akan dibatalkan atau di rollback, balikin, nggak jadi. Nah, dan tidak akan disimpan ke dalam database. Nah, kemudian apakah transaksinya tidak selesai? Ya selesai, tapi nggak jadi, gitu. Gagal, gitu istilahnya. Prosesnya stop, bukan stop, nggak jadi, balikin lagi, dibalikin, selesai. Nggak ngambang. Jadi bukan dalam proses selesai tapi gagal, misalnya selesai tapi gagal, nggak jadi berubah atau nggak jadi diupdate. Nah, kemudian dia tidak menimbulkan efek apa-apa pada database karena tidak jadi diupdate atau berubah. Tidak jadi terjadi transaksi, selesai. Transaksinya nggak jadi, transaksinya gagal. Gitu. Nah, kemudian misalnya nih transaksi commit, dia akan commit jika sudah selesai semua dari begin sampai end ini, udah diupdate semuanya terupdate. 10 nih dikurangi 5, oke. Sekarang di sini tinggal 5, sekarang kamu punya 5. Selesai, commit. Itu ada sepaket. Kayak gitu. Nah, itu commit. Kemudian apa? Kalau ada yang nggak selesai. Nah, kita akan roll back, misalnya gagal. Itu ada paket, misalnya paket transaksinya adalah kamu update sana dan update sini. Baru update sana, listriknya mati. Nggak jadi, kita roll back.
seperti itu. Jadi nggak jadi dilakukan kayak istilahnya kalau apa nih? Kalau orang akad itu sah gitu. Jadi nggak jadi sah gitu. Batal gitu istilahnya. Kalau komit itu seperti sah gitu. Jadi kalau apa namanya jual beli, kalau udah sah nih sah ya udah deal, intinya udah deal. Kalau robek berarti karena ada salah satu yang nggak setuju berarti kita robek, balikin. Tidak ada terjadi transaksi. Nah, kemudian untuk memastikan integritas data supaya tetap terjaga dalam transaksi dapat berjalan dengan baik, database akan punya properti dalam transaksi, namanya propertinya ACID. Apa itu ACID? Atomicity, konsistensi, isolation, sama durability. ACID. Nah, ini akan memastikan bahwa database itu konsisten. Integritasnya terjaga. Nah, namanya transaksi kayak gini. Nah, atomicity. Atomicity itu apa? Atomik, ya namanya atomik. Berarti atomik. Atomik itu apa sih? Nah, bahwa transaksi dilakukan sekali dan sifatnya atomik. Artinya, satu kesatuan tunggal yang tidak dapat dipisahkan sampai selesai. Kalau nggak selesai, nggak sama sekali. Kalau nggak selesai ini, mending nggak sekalian. Seperti itu. Itu atomicity. Nah, kemudian yang kedua adalah konsistensi, C-nya konsistensi. Nah, jika basis data awalnya dalam keadaan konsisten, maka pelaksanaan transaksi sendirinya juga harus meninggalkan basis data yang tetap dalam keadaan konsisten. Kalau jumlahnya barang 10, dikirim ke cabang 5, berarti sebenarnya barangnya ada berapa sih? Ya tetap ada 10, cuma di cabang 5, di sini 5. Gitu, di tokonya 5, di cabangnya ada 5. Jangan sampai di tokonya ada 10, di cabangnya ada 5, kok jadi 15, kan jelas-jelas tadi 10, seperti itu kan itu namanya kan tidak konsisten, ya kan. Makanya database juga awalnya konsisten, berakhir setelah transaksi pun harus konsisten. Seperti itu. Kemudian isolasi, memastikan bahwa secara bersamaan eksekusi transaksi terisolasi dari yang lain. Nah, transaksinya jangan-jangan nggak cuma ini, barengan. Misalnya tadi saya cerita, ketika teman-teman ngambil KRS bareng-bareng jebret. Nah, jadi transaksinya si A, transaksinya si B, si C itu terisolasi. Jadi nggak mempengaruhi, nggak bisa motong transaksinya orang seperti itu. Gitu. Nah, kemudian durability, begitu transaksi telah dilaksanakan atau telah dikomit atau telah sah ya seperti itu, maka perubahan yang dilakukan tidak akan hilang dan tetap terjaga atau durable. Sekalipun ada kegagalan sistem. Kalau sudah komit, mau mati lampu, mau error, mau apa, ya sudah komit seperti itu. Nah, karena sudah komit. Misalnya kamu ngambil KRS, tadi udah ngambil, wah udah dapat kelas ini nih, habis itu servernya down. Asal sudah komit itu nggak akan pindah seperti itu. Sudah komit namanya. Nah, kemudian misalnya contoh implementasi transaksi. Misalnya mau transfer uang $50 dari rekening A ke rekening B. Nah ini transaksinya yang pertama adalah baca A dulu. Emang uangnya A lebih dari 50 apa enggak mau ditransfer, ya kan? Baca A-nya ada berapa? Kemudian A-nya dikurangi $50. Kemudian write A, tulis A yang baru. A dikurangi 50. Kemudian kita baca B. B ada berapa? Baca B itu ada berapa uangnya? Nah, kemudian karena tadi ditransfer dari A ya, B-nya adalah B ditambah 50. Kemudian write B atau B yang baru ada berapa sekarang. Nah, ini adalah satu paket. Nah, jangan sampai baru sampai dikurangi nih, udah dikurangi, write A, belum sampai terakhir ke sini, belum sampai tertransfer istilahnya. Error, uangnya sudah berkurang tapi nggak nyampe.
Jadi sering terjadi kan, uangnya sudah berkurang, yang ngirim udah berkurang, tapi kok yang menerima, saya nggak nerima, tapi saya sudah berkurang, seperti itu. Kan rame, seperti itu. Nah, dari contoh tersebut, dari contoh tadi, nah, ditinjau dari kebutuhan properti asetnya, maka kebutuhan konsistensi, yang pertama kan, konsistensi dulu. Nah, total jumlah rekening A plus B harus tetap sama. Nah, tidak berubah setelah proses eksekusi transaksi. Misalnya di awal itu A punya 100, B punya 100, ya kan? A transfer 50. Sekarang B punya 150, A 50. 150 tambah 50, 200. Sebelumnya kan A 100, B 100, totalnya 200. Nah, setelah selesai transfer, totalnya tetap 200. A-nya 50, B-nya 150. Totalnya adalah sama-sama $200. Itu adalah konsisten. Kemudian kebutuhan atomik, jika transaksi gagal di antara tahap ketiga dan tahap ke-6, 3 sama 6 nih, antara 3 sampai 6, ada yang gagal nih, belum selesai nih, baru dikurangi aja. Yang si A sudah berkurang $50, tapi belum nyampe ke B. Nah, maka sistem harus memastikan bahwa perubahan yang terjadi tidak disimpan ke database. Nah, nggak boleh disimpan, atau akan terjadi inkonsistensi. Nah, dengan kata lain, transaksi tadi adalah sepaket, selesaikan semuanya, atau nggak usah jadi sekalian. Seperti itu. Itu adalah Tommy. Kemudian, durability. Pada saat eksekusi transaksi selesai dilaksanakan, dan user yang melakukan transaksi sudah diberitahu bahwa transfer yang dilakukannya sukses, maka harus dipastikan bahwa tidak ada kesalahan sistem yang akan terjadi yang menyebabkan hilangnya data yang berkaitan dengan proses transfer tersebut. Kalau sudah masuk, ya sudah, jangan hilang lagi, seperti itu. Nah, yang sudah berkurang, ya sudah berkurang. Jangan tahu-tahu bertambah sendirilah. Itu kan berarti nggak jadi. Kalau bertambah sendiri yang di sana, misalnya yang A balik lagi duitnya, tapi yang B nggak berkurang, itu kan juga nggak benar ya. Seperti itu. Kemudian, yang terakhir isolasi. Jika di antara tahap ketiga dan keenam ada transaksi lain yang disisipkan, nih, misalnya si C ngirim ke A atau bagaimana lah, atau si C ngirim ke B, maka akan dapat menyebabkan inkonsistensi terhadap database. Nah, misalnya jumlah rekening A plus B bisa jadi berkurang dari yang seharusnya atau bertambah dan sebagainya. Untuk menghindari hal itu, maka transaksi bisa dieksekusi secara serial, gantian. Kalau ini udah selesai di commit, baru yang lain boleh commit. Seperti itu. Nah, misalnya tadi ada yang lagi proses ini ngambil, klik, tapi belum commit, ada yang mau ngambil lagi. Padahal itu adalah transaksi terakhir. Kalau belum selesai yang ini, misalnya kelas terakhir, kursi terakhir, 40 orang, kamu ngambil KRS, ini adalah kursi yang ke-40, misalnya si A ngambil, terakhir nih. Nah, kemudian ada yang mau ngambil, pas dia lagi proses nih, dia ada yang lain juga yang mau ngambil. Nah, ini nggak boleh dapat semua, nanti jadi 41 kan. Kan statusnya, kursinya masih ada 1. A ngambil, B ngambil, jangan dikasih semua gitu kan, nggak boleh. Karena kursi available cuma 40, jangan sampai kalau dua-duanya dapat nanti jadi 41. Nah, maka itu harus komit dulu, baru boleh yang lain akses. Oke, sekarang si A udah dapat, karena habis berarti pas B ngambil, meskipun tadi perasaan masih ada 1 kursi, tapi kan keduluan orang, karena dieksekusi secara serial atau seperti apa, pokoknya harus selesai dulu. Nah, tapi walau bagaimanapun eksekusi banyak transaksi secara bersama-sama memiliki banyak keuntungan. Ini kita akan bahas mungkin minggu depan, transaksi yang konkuren bareng-bareng seperti itu. Nah, kemudian untuk state transaksi, transaksi itu state-nya adalah bisa aktif nih, bikin itu udah aktif nih transaksinya. Kemudian partially committed, sebagian terkomit
sebagian ya. Kemudian kalau sudah sebagian terkomit itu bisa komit, bisa deal gitu. Nah, kalau partially committed itu belum deal, belum sampai deal. Ya, udah diambil, misalnya kalau orang belanja udah diambil tapi belum deal gitu istilahnya. Kemudian transaksi juga bisa gagal. Kemudian yang kelihatannya mau deal ternyata nggak jadi deal itu juga bisa. Tuh. Ya udah kalau gagal ya berarti aborted, nggak jadi. Kalau fail ya udah aborted, nggak jadi. Gitu. Nah, aktif. State transaksi yang aktif merupakan initial state. Nah, transaksi tetap berada pada state ini pada saat proses eksekusi. Aktif. Nah, kemudian partially committed. Nah, sampai statement final telah dieksekusi. Dikurang ini dan sebagainya. Ini udah sampai belakang. Kemudian fail setelah ditelusuri bahwa eksekusi normal tidak dapat diproses kembali. Berarti ada yang sesuatu yang membuat gagal. Kemudian aborted adalah setelah transaksi di rollback. Di rollback berarti di aborted. Di rollback nggak jadi. Nah, dan database di-restore kembali ke kondisi awal sebelum transaksi dimulai. Kalau committed apa? Setelah transaksi sukses dipenuhi. Commit. Nah, bahwa ini ceritanya ya. Transaksi dimulai dalam keadaan state-nya aktif. Nah, pada saat menyelesaikan statement terakhirnya, transaksi masuk ke kondisi partially committed. Nah, udah sampai akhir nih, udah dieksekusi. Oke. Kelihatannya udah lakukan ini. Ini partially committed. Nah, dalam keadaan itu tadi udah lakukan, ya oke. Transaksi telah selesai dieksekusi. Eksekusinya udah. Tapi ingat dia belum di-commit. Belum sah. Kayak gitu. Nah, masih mungkin dibatalkan. Nah, misalnya, are you sure you want to change ini misalnya. Yakin kamu mau kayak gini. Nah, nggak jadi, itu berarti aborted kan ya. Nah, kemudian, karena juga masih berada di tempat penyimpanan sementara atau main memory, dan karenanya kesalahan pada hardware dapat mempengaruhi kesuksesan dari penyelesaian transaksi. Masih ditahan. Masih ditaruh di RAM, main memory, belum ditulis di hardware. Sudah dilakukan, tapi belum disimpan beneran, itu istilahnya. Nah, kemudian sistem basis data kemudian menuliskan informasi yang dibutuhkan atau ditulis ke dalam disk bahwa perubahan yang dilakukan oleh transaksi dapat dibuat kembali pada saat sistem perintah jika terjadi kegagalan pada sistem. Nah, ketika sudah semuanya oke, berarti kondisinya adalah commit. Udah komit nih, jadiin sah. Seperti itu. Nah, kemudian kalau dia adalah fail, nah jika sistem periksa nih transaksi tidak dapat diproses, ya misalnya entah hardware-nya, logiknya salah, kemudian itu tadi kan hardware listriknya mati dan sebagainya itu. Nah, kalau sudah kayak gitu, maka transaksi harus di rollback. Di rollback berarti di aborted atau enggak jadi batal. Transaksi kita batal gitu. Karena enggak selesai sampai akhir. Seperti itu. Oke. Ada pertanyaan tentang transaksi? Halo? Halo teman-temanku semua. Saya belum ada, Bu. Hah? Dari saya belum ada. Oke, sip. Yang lain nggak ada? Mau nanya, Bu. Ya. Kan kalau misalkan di toko online kayak misalkan Shopee gitu, Bu, itu ada kayak tahapan-tahapannya. Itu kan kok sebelum pas transaksi itu ada tahapannya, entah itu dikemas lagi itu. Itu gimana sih, Bu? Maksudnya? Itu kan proses aja. Maksudnya gimana?
Enggak, maksudnya cara bikinnya begitu, Bu. Oh, cara bikinnya. Ya, Iya, itu kan maksudnya status. Jadi kan memang ada status update itu sebenarnya, bukan transaksi. Jadi ya semua hal iya. itu transaksi ya sebenarnya. Semuanya transaksi. Saya bilang tadi minjem buku aja transaksi, dan sebagainya itu transaksi. Kalau mau bikinnya kayak gitu ya berarti kamu ada apa namanya, ada action yang dilakukan dong ya. Iya. Iya, Ya, maksudnya terus tuh ngupdate apa sih namanya statusnya, entah itu lagi di jalan ataupun lagi apa sih namanya lagi dikemas, terus lagi ada transit atau apa. Itu tuh apa sih namanya yang update-nya itu dari mananya? Apa dari pusatnya atau dari mananya gitu, Bu? Soalnya kan iya, yang seperti itu berarti ada kerjasama sama apa namanya pihak ekspedisinya seperti itu. Jadi apa namanya tugasnya toko online adalah ya tugasnya toko online itu ya iklan dan sebagainya macam-macam sampai mungkin dia akan menghandle pembayaran. Jadi kan istilahnya uang itu akan ditahan sampai kamu benar-benar terima baru dikasih ke penjualnya supaya sama-sama enak kan ya istilahnya kamu nggak ada penipuan dan sebagainya kayak gitu. Uh, itu toko online bagian di situ sampai kamu bayar sampai apa namanya misalnya toko online itu kan sebenarnya cuma pihak ketiga ya istilahnya penghubung gitu loh istilahnya. Nah, nanti ya meskipun tugasnya belum selesai juga sih masalah statusnya itu ada di kemah dan sebagainya itu sebenarnya kan kamu pernah coba jualan belum di Tokopedia, Shopee dan sebagainya? belum, Halo? Bu. Belum, belum. Belum. Iya. Nah, saya sarankan kamu nyoba. Kemudian pura-pura beli, suruh temannya beli. Nah, nanti di sisi penjualnya itu akan melakukan suatu apa? Suatu misalnya nih, kalau sudah misalnya kalau di Shopee ya, kalau di Shopee itu ketika kita sudah bayar, misalnya udah lunas gitu, dia langsung statusnya akan berubah menjadi kayak apa dalam pengemasan kalau nggak salah ya, saya agak lupa dalam pengemasan kalau nggak salah. Nah, kemudian apa namanya uh, kalau nggak salah saya udah agak lama nggak pakai Shopee nih. Kalau nggak salah ketika penjualnya itu sudah mulai memasukkan, jadi ketika dia udah ready kan dia pengen ngirim ya. Ketika dia udah pengen ngirim dia akan apa pilih, jadi akan pilih opsi kayak pengiriman itu nanti akan muncul resi, istilahnya resi misalnya pakai JNT. Dia akan muncul resi. Nah di situ nanti statusnya akan berubah dalam pengiriman. Nah, kalau itu belum berubah, maksudnya belum, istilahnya nomor resi terkonfirmasi, pesanan Anda akan segera dikirim oleh penjual, paling kayak gitu kalau nggak salah. Nah, kemudian si transaksi tadi, barang tadi ketika sudah ditaruh di apa namanya, misalnya sudah diambil oleh petugasnya atau si apa namanya sudah dianterin ke tempat JNT-nya, dia akan di apa namanya ubah statusnya terus terupdate kayak gitu. Kemudian sudah diterima di cabang apa, misalnya JNT apa. Kemudian, nah setelah itu adalah bagiannya si JNT. Dan itu kayaknya online semuanya, jadi terhubung. Jadi semua status itu akan terupdate kayak gitu. Nah, kalau nggak salah itu setiap dia pindah ke tempat-tempat gitu ya. Misalnya saya beli dari mana ya? Saya lupa. Misalnya Bandung lah. Mana atau mana ya? Nah, dari Bandung nanti dibawa kemana? Nah, dia tinggal di scan kan setiap dia pindah tempat, itu akan disortir kayak gitu terus. Tapi dia melewati scan gitu. Kalau udah di scan dia ketahuan sekarang sampai mana, nanti pindah kemana. Bahkan ketika mau diantar kurir pun, dia akan scan dulu nih. Dia mau diantar nih, misalnya apa ada petugas antarnya udah nungguin apa namanya ini mau dikirim nih, di scan tit, langsung berubah pesanan Anda dalam pengiriman misalnya, langsung kayak gitu. Nah itu jadi memang udah kerjasama semuanya seperti itu. Gimana? Oh, siap. Adi? Ya, baik, Bu. Makasih, Bu. Kamu harus nyoba jualan. Iya, Bu. Ya, sip. Ada lagi? Ibu, saya mau tanya. Ya.
kalau misalnya kan misalnya udah proses transaksi udah kelar nih, udah di-commit, pokoknya udah setuju dua belah pihak. Terus habis itu kan misalnya pas nyampe ada yang nggak sesuai, nggak cocok dan sebagainya. Terus misalnya mau di-return, itu berarti prosesnya balik lagi cuman posisinya ditukar apa gimana, Bu? Kalau Maksudnya posisinya ditukar gimana? Kalau Kalau maksudnya transaksi selesai, kalau udah di-commit ya sudah, berarti. kan kalau ada pengembalian gitu gimana, Bu? Misalnya nggak sesuai gitu. Itu bukan masalah komit. Jadi gini, uh, yang dilakukan oleh toko online itu semuanya adalah proses di dalamnya itu ada transaksi. Bukan database-nya lah ya, itu sudah mainan ke dunia nyatanya. Database itu banyak banget, itu udah banyak banget yang di-commit, itu banyak banget. Jadi proses transaction database-nya dalam satu kali orang jual gitu misalnya beli, kemudian apa itu yang di-commit itu ada banyak sekali. Jadi jangan bayangkan itu toko online itu adalah satu kali proses commit database. Enggak, itu ada banyak banget yang dilakukan. Nah, commit yang dilakukan di sini adalah cuma hal kecil. Misalnya komit dalam hal bayar. Misalnya saya bayar pakai Shopee Pay tampaknya, klik bayar, klik, kemudian belum selesai itu baru masukin PIN, masih proses muter-muter, entah kenapa HP saya baterainya habis, padahal belum komit, berarti kemungkinan pembayaran saya akan gagal. Seperti itu komit database-nya. Kalau masalah transaksional yang di fisik, yang ke user sampai itu kan user ya, udah level dunia nyata, itu kompleks sekali. Kalau masalah itu adalah nggak sesuai barangnya dan sebagainya, itu adalah bukan level sistem, itu adalah level si user. Kesalahannya adalah kesalahan si user, ya nggak? Iya, Bu. Nah, itu bukan masalah database-nya, itu adalah benar-benar masalah istilahnya ya, entah penjualnya sengaja nggak sengaja, entah apa, kan kita kan nggak tahu gitu. Nah, itu bukan komit database ya, itu udah terlalu itu udah aplikatif dan udah kompleks istilahnya, seperti itu. Oke, Mbak? Oke, Bu, siap. Makasih, Bu. Siap, mantap. Ada lagi? Ada lagi? Ada? Yakin? Nggak ada nih. Nggak ada lagi? Mbak Ajeng, nggak ada lagi? Cukup, Bu. Dari saya cukup. Oke, sip. Makasih, Mbak Ajeng. Oke. Makasih kembali, Bu. Iya, sama-sama. Kalau saya jelasin kecepatan apa enggak sih, kok nggak ada yang protes? Belum ada, Bu. Oke. Bu. Ya. Ntar rekamannya diupload nggak, Bu? Kalau nggak lupa ya. Ini kasih tahu, ketua kelasmu tuh sudah ngasih ngingetin, ngasih tahu. Telat masuk, Bu. Atau kamu bisa ingatkan di forum. Jadi jangan lelah, misalnya aku jangan lupa upload, misalnya kamu ingatkan besok. Kemudian mungkin saya cuma read doang, terus lupa, mungkin saya lagi tanggung banget gak bisa megang komputer, mungkin bahkan belum bisa jawab WA-mu. Mungkin sehari 2 hari lagi kamu ingatkan lagi kayak gitu. Gak apa-apa. Ya. Oke. Jika sudah tidak ada yang mau disampaikan, mungkin saya akhiri kuliah hari ini. Semoga bermanfaat. Sebelum saya akhiri, yang bisa on cam silahkan on cam, yang tidak apa-apa. Silahkan yang bisa on cam. Memang nggak muat nih, cuma 49 di sini 79 mahasiswa. Oke.
1, 2, 3, print screen. Ish. Gimana sih? Salah. Ini saya kalau nggak pakai mouse memang bermasalah banget. Nggak bisa. Alah. Ctrl C duluan. Bentar. Kemudian sekali lagi 1, 2, 3 print screen. Kan? Nggak selesai sampai ujung. Dragnya salah. Apa itu kenapa udah rusak? Mousepad saya itu udah nggak reliable lagi. Udah rusak sih. Oke, udah. Oke, terima kasih teman-teman semua. Selamat belajar. Oh ya, saya belum ngasih PR di e-learning. Silahkan ditunggu saja. Atau kalau nggak nanti kuis ini aja yang ringan ACC, klik terupah dan sebagainya supaya cepat selesai. Saya lupa. Oke, terima kasih. Tetap sehat, tetap semangat. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Ya, sama-sama semuanya. Iya, sama-sama. Iya, sama-sama.